Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di akhir pekan ini. Dan marilah kita merenungkan firman Tuhan dalam melakukan aktivitas kita di akhir pekan ini. Dan kita berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sertai kami ketika kami boleh membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini, Mazmur 144 ayat 5. Demikian tertulis. Ya Tuhan, tekukkanlah langit-Mu dan turunlah. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Sekali lagi. Ya Tuhan, tekukkanlah langit-Mu dan turunlah. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Demikian jauh tertulis dalam Mazmur 144 ayat 5. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, terkadang saya lupa di mana kacamata saya. Atau terkadang juga saya lupa pakai kacamata, tapi begitu saya melihat sesuatu tidak jelas, ternyata memang saya butuh bantuan. Nah, doa ini adalah doa, nyanyian dari Mazmur ini adalah doa dari Daud, di mana seorang raja yang memimpin perperangan. Ada sekali setahun raja harus berhadapan dengan bersama pasukannya dengan raja lain dan berperang. Nah, ada kesadaran bahwa dari Raja Daud, dia tidak mampu kalau tanpa pertolongan Tuhan. Karena memang dia membutuhkan pertolongan. Sama seperti kita, banyak hal mungkin kita butuh pertolongan. Nah, kenapa Daud meminta pertolongan dari Tuhan? Karena Daud percaya bahwa Allah adalah gunung batu keselamatan. Artinya yang firm, yang kokoh. Sebagai gunung batu, tempat benteng pertahanannya, bahkan ketika lari ke situ, dia akan beroleh selamat. Daud mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saudara kasih Tuhan, ketika Daud berseru, ya Tuhan tekukkanlah langit-Mu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Daud meminta dalam peperangan, dalam suatu kompetisi di dalam peperangan itu, dia butuh bukan sekedar tentara yang kuat, tapi dia butuh Tuhan memberikan tanda. Tanda dari Tuhan, sehingga Tuhan mau campur tangan dalam peperangan itu dan memberi kemenangan. Dan dengan memberikan tanda, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap, ini mengacu kepada perbuatan Allah ketika berada di Gunung Sinai. Di mana Musa naik ke Gunung Sinai, ada asap, awan sekitar itu dan tidak ada yang berani mendekat kecuali Musa. Artinya bahwa ketika kehadiran Tuhan dengan memberikan tanda yang ajaib. Saudara yang kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Tuhan sudah turun tangan bagi kita. Beruntung kita orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Karena Yesus Kristus adalah bukti dari Allah turun sendiri. Inkarnasi, menjadi manusia. Allah mau menjadi manusia, bahkan mengambil derita yang terdalam dari manusia sampai ke liang kubur. Tapi dia bangkit. Ini adalah jaminan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kita punya Allah. Kita semua yang sudah dibaptis dalam nama Tritunggal Allah Maha Kudus, kita adalah anak-anak Tuhan yang telah menyaksikan dan telah menerima karunia di mana Allah sendiri telah turun tangan dalam semua peperangan hidup kita. Artinya, percayakan hidupmu kepada pertolongan Tuhan. Kalau dahulu Tuhan mau menjadi manusia, dan karena rohnya, karena firmannya, kita yang dalam daging pun menjadi warga kerajaan sorga, percayakanlah hidupmu tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Jaminan kita adalah Kristus Yesus. Pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam pergumulan hidup, gak usah lagi minta tanda. Tuhan, kalau memang Tuhan mau tolong aku bikin tanda begini, enggak gitu juga. Tuhan Yesus sudah lakukan itu. Percayalah, berjalan bersama Tuhan. Dia adalah sahabat kita yang sejati, yang mau menyertai kita dalam pergumulan hidup dan selalu menyediakan pertolongan. Dan ketika Tuhan menolong kita, Bapak Ibu, bukan berarti kita akan santai-santai Tuhan kerjakan kerjaan kita. Tidak. Kita kerjakan yang terbaik yang kita bisa. Karena Tuhan telah karuniakan kemampuan kepada kita. Sisanya Tuhan yang lakukan.
Artinya di saat kita memang tidak mampu, Tuhan tahu kapan Tuhan mau menolong kita. Di saat kita mulai hampir tidak mampu, Tuhan tahu. Tapi bukan karena lelah. Ketika kita merasa lelah, jangan berhenti dulu. Kerjakanlah dengan sukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan tahu saat yang tepat untuk menolong kita. Dalam peperangan hidupmu, dalam semua pergumulan hidup, percayalah Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Karena kita punya Allah yang tahu rasanya menjadi manusia. Tahu rasanya menjadi kita. Karena dia Allah yang pernah menjadi manusia. Dan dia menjamin, memberikan pernyataan bahwa dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Oleh karena itu tetaplah teguh di dalam Tuhan. Tetap berharap dalam pergumulan. Tetap percaya kepada pertolongan dan penyediaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Berkatilah kami. Biarlah kami sepanjang kehidupan kami boleh menyaksikan, kami boleh melihat, kami boleh mengalami pertolongan Tuhan. Kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang peduli kepada kami. Karena Engkau telah menjadi manusia, merendahkan dirimu serendah-rendahnya supaya kami beroleh selamat. Kami beroleh pertolongan. Dan kami percaya bahwa hari ini dan hari ke depan, Tuhan adalah Allah yang siap untuk menolong kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami adalah milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percayakan kehidupan kami ke dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.